Halo Textbind viewers. Oke, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan terkait dengan pembahasan pajak atas wanita kawin ya. Pada pertemuan waktu saya di bandara kan kita hanya menyebutkan bahwa ada opsi NPWP istri ikut NPWP suami itu tax planningnya hemat pajak ya. Coba saya pada saat diskusi kita kali ini yang kedua ini yang bersambung ini coba kita tentukan opsi-opsinya ya. Bener nggak itu memang perhitungannya memang hemat pajak. Nah, coba kita lihat, kita bagi dalam 3 opsi teman-teman. Opsi pertama itu istri ikut NPWP suami. Opsi yang kedua, istri melakukan kewajiban perpajakan sendiri. Kalau istilahnya di perpajakan itu MT ya. Yang ketiga, istri pisah harta dengan suami. Jadi ada 3 opsi nih. Cuma nanti opsi yang pertama ini, istri ikut NPWP suami ini ada 2 kondisi. Kondisi yang A, yang pertama yaitu istri ikut NPWP suami, tapi penghasilannya hanya bersumber dari satu pemberi kerja. Ini yang undang-undang menyatakan mendapatkan fasilitas ya teman-teman ya. Jadi tidak ikut digabung. Nah, opsi yang pertama di kondisi yang B itu istri tetap ikut NPWP suami, tapi mendapatkan penghasilan misalnya lebih dari satu pemberi kerja, misalnya 2 tempat sang istri itu bekerja, atau mendapatkan penghasilan lain misalnya pekerjaan bebas dia sebagai dokter atau notaris gitu ya. Nanti opsinya ada itu. Jadi kita sebutkan 3 opsi ini ya yang sering berlaku di masyarakat di sini ya. Bagaimana kita hemat pajak di sisi istri ikut NPWP suami, tapi dia dapat penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, yang sebagaimana diutarakan ini merupakan fasilitas. Karena di Undang-Undang Pasal 8 Undang-Undang PPH menyatakan bahwa satu keluarga itu satu kesatuan ekonomi. Jadi penghasilannya digabung, dihitung teman-teman. Termasuk akhirnya juga perhitungan hartanya juga ikut digabung kan jadinya kan dalam satu kesatuan keluarga, satu kesatuan ekonomi. Dari sisi hukum perdata juga harta bersama lah istilahnya ya. Tapi istri ikut NPWP suami ini negara memberikan fasilitas karena memang kebanyakan istri lah ya hanya kerja di satu pemberi kerja, hanya sebagai karyawan. Ini yang akhirnya dirasa perlu diberikan fasilitas, jadi tidak ikut digabung teman-teman ya. Jadi opsi yang pertama ya, opsi yang pertama itu istri ikut NPWP suami tapi penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja. Nah ini contohnya, misalnya kita kondisinya satu keluarga itu kawin dengan tanggungan satu anak. Penghasilan neto ya kita ambil dari posisi penghasilan neto ya teman-teman ya. Jadi penghasilan bruto maupun apa lebih adil rasanya kita memulainya dari penghasilan itu, karena penghasilan bruto bisa saja berbeda-beda ya, nanti tergantung pengeluarannya yang bisa dikurangi apa. Tapi begitu kita mencapai di level penghasilan itu, kita melihat dari sisi keadilannya bahwa semua dimulai dari yang angka yang sama. Nah misalnya penghasilan neto suami itu dalam 1 tahun itu 240 juta, jadi kira-kira 20 juta per bulan ya. Kemudian penghasilan istri 180 juta, ini misalnya 15 juta per bulannya. Di sini kalau dilakukan pemotongan di pemberi kerja masing-masing, misalnya suami juga karyawan, istri juga karyawan, suami akan berstatus PTKP-nya adalah K1, kawin dengan satu tanggungan. Kalau di istri dia akan selalu defaultnya itu TK0, jadi dirinya sendiri ya teman-teman ya. Mau wanita itu kawin atau wanita itu masih single, ya tetap dia mewakili dirinya sendiri, karena kita menganut di Indonesia atau di negara timur seperti kita ini menganut kepala keluarganya ada di suami ya. Jadi yang menanggung nantinya di sisi suami, itu yang PTKP ya teman-teman ya.
Nah, kemudian kalau kita kurangi itu PTKP-nya 240 dikurangi 63 juta K1, jadi menghasilkan 177 juta, sehingga PPh yang dipotong itu 20 juta 550. Di istri juga begitu, di tempat kerjanya dia PTKP-nya 54 juta, akhirnya menghasilkan penghasilan kena pajak 126 juta, PPh yang dipotong 12 juta 900. Nah, begitu nanti lapor SPT tahunan di akhir Maret, teman-teman, begitu istri ikut NPWP suami, otomatis kan SPT yang dilaporkan hanya satu di suami, ya. Cuman di sini karena mendapatkan fasilitas tidak digabung, dianggap final perhitungan istri. Jadi pelaporan suami seperti, maaf ya, copy paste saja kalau tidak ada kondisi yang lain, ya, tidak ada penghasilan lain dari suami. Itu kalau dia mungkin sebagai karyawan, copy paste saja, jadi dia di laporan akhir tahunnya juga akan nihil. Jadi total sebenarnya dia bayar pajak 20 juta 550 ya, yang dipotong melalui pemberi kerjanya. Ini nihil dia di akhir tahun. Nah, coba kita lihat opsi yang satu, yang B. Itu istri ikut NPWP suami, namun penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja atau ada penghasilan lain. Kita lihat di sini, kita mengikuti contoh yang sama. PPh pemotongannya ya sudah kita ketahui 20 juta 550 untuk suami, 12 juta 900 untuk istri. Tapi begitu dia tidak memenuhi syarat fasilitas, dia digabung, teman-teman. Jadi total 420 juta hitungannya, penghasilan itunya. Tapi PTKP-nya berubah di sini karena digabung, jadi ada status istri di sini. Jadi ada tambahan 54 juta dalam satu tahun istri sendiri. Jadi suami sendiri 54 juta, istri sendiri 54 juta, kemudian kawin 4 juta 500 dan tanggungan 1 4 juta 500. Jadi total 117 penghasilannya. Apa PTKP-nya, maaf. Akhirnya mendapatkan penghasilan kena pajak 303 juta. Di sini kalau digabung itu dia 303 juta itu akhirnya naik level tarifnya ke 25%, teman-teman. Kalau kita lihat di pemotongan waktu 170 juta 7 juta suami itu di level kedua. Di istri juga 126 juta itu di level ke 2 juga, jadi 15%. Tapi begitu digabung 303 juta ada kenaikan level tarif ke 25%. Ini kalau kita hitung dia totalnya 44 juta 750. Begitu dilaporkan di SPT suami, maaf ya, di sini SPT suami tentu nanti totalnya penghasilan PPh-nya 44 juta sekian, nanti kredit pajaknya kan dari kredit pajak suami maupun istri itu sekitar 32 jutaan sekian, 33 jutaan sekian, sehingga kurang bayarnya menjadi 11 juta 300. Nah, itu lihat kalau kondisinya istri lebih dari penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja atau ada penghasilan lain-lain seperti notaris. Nah, dia mengikuti mekanisme normal digabung. Nah, bagaimana dengan opsi kedua? Istri melakukan kewajiban pajaknya sendiri, MT. Nah, kita tujuannya pembelajaran ini adalah bagaimana membandingkan kalau istri sesama cuma satu pemberi kerja, tapi dia ikut NPWP suami dengan dia punya NPWP sendiri, MT dia. Bagaimana perbandingannya, teman-teman? Nah, kita tidak bandingkan dengan yang opsi 1B tadi ya. Coba kita bandingkan dengan 1A yang istri ikut NPWP suami, namun dia satu pemberi kerja. Dengan dia NPWP sendiri, tapi dia satu pemberi kerja, dia awam ini, dia nggak tahu, dia ikut aja NPWP yang dulu waktu dia gadis, dilanjutkan, akhirnya begitu dia berkeluarga ada 2 NPWP, sehingga perhitungannya harus digabung, teman-teman, meskipun dia kerja di satu pemberi kerja. Nah, coba kita lihat, hampir sama perhitungannya dengan opsi yang 1B tadi, digabung. Cuman nanti pelaporannya karena dia mengikuti memiliki NPWP sendiri, jadi SPT tersendiri dia
SPT suami sendiri, SPT istri sendiri. Nah, disinilah yang dinamakan MT. Jadi perhitungan MT itu nanti ada di SPT pribadi, pelaporan pajak tahunan kita, itu yang memecah secara proporsional berapa penghasilan. PPh terutangnya berdasarkan penghasilan yang didapat oleh suami maupun istri. Jadi kalau coba kita bandingkan di sini, penggabungannya bersama ya, dengan penghasilan yang sama yang tadi 240 juta, istri 180 juta, pemotongannya juga sudah benar di pemberi kerja masing-masing. Apabila digabung menghasilkan PPh-nya 44 juta, tapi proporsional dia dipecah di setiap SPT. SPT suami 240 juta dibagi 420 secara proporsional dikalikan 40 juta total PPh-nya. Jadi sekitar 25 juta 571 yang dilaporkan di SPT suami. Dengan pemotongan yang dilakukan di pemberi kerja suami sebesar 20 juta 550, tentu ada kurang bayar teman-teman 5 juta 21 ribu sekian. Di istri bagaimana? Di istri total proporsional PPh-nya 19 juta 178 sekian. Pemotongannya 12 juta 900 sehingga ada pemotongan 6 juta 278 ribu sekian. Ini total sama hampir 11 juta 300. Bayangkan. Kalau kita bandingkan dengan ikut NPWP suami di posisi istri yang hanya satu pemberi kerja dia sebagai karyawan, secara umum di sini istri tidak neko-neko, dia hanya satu pemberi kerja, dia hanya satu bekerja di satu perusahaan, tentu lebih hemat pajak, dia nggak perlu kurang bayar di akhir tahun. Bayangkan itu bisa 11 juta 300 dia kurang bayar di akhir Maret tahun berikutnya. Kalau kita disuruh mengeluarkan duit sebesar itu langsung dari kantong kita sendiri ya, tentu serasa berat ya. Padahal sebenarnya kalau digunakan mekanisme ikut NPWP suami hanya sebagai karyawan di satu perusahaan, itu sebenarnya mendapatkan fasilitas tidak diganggu. Seperti itu ya. Nah, kita juga coba mengingatkan di sisi opsi yang kedua, yaitu kalau istri dan suami pisah harta. Ini juga seperti itu, karena belum cerai lah istilahnya ya, masih satu keluarga, satu kesatuan ekonomi. Biarpun sebelum menikah mendatangani surat pisah harta di depan notaris, tentu tetap hitungannya digabung seperti opsi yang di 1B dan opsi 2. Total 11 juta 300 tambahan kurang bayar. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ini hanya simulasi saja, kita bandingkan opsi-opsi mana yang digunakan sesuai dengan regulasi tapi hemat pajak. Ternyata yang hemat pajak adalah istri ikut NPWP suami tapi satu pemberi kerja penghasilan. Nah, ini bagaimana dengan kondisi kalau masih dengan opsi 2 ya, bahwa istri memiliki NPWP sendiri, mengikuti, berasa dia melakukan kewajiban sendiri padahal tidak paham itu kan. Dia hanya memiliki NPWP sedari awal dia waktu sebelum menikah gitu kan. Jadi apa solusinya? Yaitu segera mengajukan permohonan pencabutan NPWP. Jadi NPWP istri dicabut dengan alasan ikut NPWP suami, itu bisa. Mungkin diproses sekitar 6 bulan, sudah nanti ikut NPWP suami. Apalagi sekarang dengan model Cortex yang berdasarkan NIK, tentu nanti tinggal ditambahkan saja di anggota keluarga suami ya sebagai ikutlah nomor induknya, sehingga ikut NPWP suami, sehingga mendapatkan hemat pajak. Tapi coba kita lihat dari sisi hartanya teman-teman. Kewajiban pelaporan harta, kewajiban pelaporan hutang seperti itu ya kan tidak juga lepas dari pelaporan SPT kita ya. Nah, di sini kalau kita ikut NPWP suami tentu lebih enak karena satu SPT ya, baik dia dapat penghasilan dari satu pemberi kerja maupun tidak ya sebagai notaris atau penghasilan lain, fokus di satu SPT sehingga pelaporan hartanya juga lebih enak ya. Karena kan kondisinya apabila misalnya nih suami mau beli mobil gitu kan,
dengan duitnya suami, tapi atas nama STNK atau BPKB-nya atas nama istri. Tentu akan, ya kalau dia MT, pisah dia SPT-nya masing-masing, cenderung nanti di istri akan agak aneh gitu ya. Tambahan kekayaan itunya agak tidak sesuai dengan penghasilannya, karena kan ternyata uangnya dari suami ya. Ini yang dilematis, dan sebenarnya sih nggak masalah sebenarnya, karena satu keluarga satu kesatuan ekonomi, jadi satu kesatuan harta. Sebenarnya tidak ada hibah antara istri dan suami, tidak ada utang piutang antara suami istri ya. Yang penting kita bisa menjelaskan bahwa oh ini dari duit suami saya di NPP yang dia tersendiri. Coba digabungkan secara MT tentu worth it ya istilahnya, layak lah ya, bukannya tidak wajar seperti itu. Cuman ada sedikit ribetnya kita nanti, tentu di NPWP sendiri si istri itu akan disurati gitu ya, ditanyakan oleh kantor pajak kenapa kok hartanya melonjak naik tapi penghasilannya tidak sebesar harta yang melonjak naik. Ternyata memang dapat dana itu dari suaminya yang mensupport pembelian harta itu misalnya. Nah ini keuntungan kita menjauhi keribetan ya kan, dengan satu NPWP, satu keluarga berfokus di suami, nanti pelaporan hutang maupun hartanya menjadi terfokus di satu laporan. Jadi pertanggungjawabannya lebih simpel ya, tidak terpisah. MT juga seperti itu, PH juga, pisah harta juga seperti itu. Tentu nanti kalau ada penghasilan lain-lain, akhirnya ada tambahan harta, tentu nanti ditanyakan di masing-masing SPT, di masing-masing NPWP gitu ya. Tapi begitu kita satu kesatuan ekonomi, di luar PH ya, pisah harta, kita bisa mempertanggungjawabkan harta bersama, karena tidak pisah harta bersama itu bisa kita jawab bahwa itu dari support suami gitu kan. Tidak perlu khawatir, tapi memang agak ribet gitu ya. Kalau di satu SPT kan petugas pajak melihatnya dalam satu kesatuan ya, satu keluarga atau satu SPT, tambahan kekayaan itunya wajar disandingkan dengan tambahan penghasilannya, tentu tidak akan menjadi banyak pertanyaan seperti itu ya. Ini yang kita mencegah banyak pertanyaan dari kantor pajak nantinya. Begitu ya kalau dilihat dari sisi harta ya. Bagaimana manfaatnya istri ikut NPWP suami dari sisi laporan hartanya. Lebih simpel digabung dan tidak banyak pertanyaan dari rekan-rekan kantor pajak. Ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pembelajaran untuk masyarakat hukum, terutama yang suami istri yang baru ini membina keluarga. Silahkan segera untuk menghapus NPWP istrinya apabila dari gadis sudah NPWP, tapi dengan catatan ya si istri memang benar-benar bekerja hanya dari satu pemberi kerja, satu perusahaan. Tapi kalau si istrinya penghasilan lain-lain, silahkan diputuskan, baik mengikuti NPWP sendiri maupun bisa mengikuti menjalankan kewajiban sendiri MT, itu jumlah pajaknya sama. Tapi dari sisi pelaporan hartanya agak sedikit terpisah jadinya ya kan, akan ribet apabila ada silang-silang penghasilan, silang-silang dana yang digunakan untuk memperoleh harta seperti itu. Ya, ini yang coba saya utarakan, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Oke, tax blind viewers, kita ketemu lagi di lain kesempatan di topik yang berbeda. Terima kasih. Salam.